Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anjasmara, mahasiswa S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir pengganti skripsi saya berupa video yang berjudul Tutorial Pemberian Self-Help Group Terhadap Pendidikan Seks Remaja. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami transisi dari satu tahap ke tahap selanjutnya, serta mengalami perubahan pada emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Pada zaman yang semakin berkembang ini, semakin banyak pula tingkah laku dan masalah sosial yang berada pada masyarakat, terutama pada remaja. Berkembangnya teknologi saat ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja, sehingga menyebabkan kenakalan pada remaja. Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku. Tidak cuma bertingkah laku di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan abnormal. Pengetahuan remaja diperlukan untuk mengatasi masalah seks pada remaja. Hal ini dikarenakan pengetahuan dijadikan sebagai suatu media tolak ukur tingkat pemahaman remaja mengenai perilaku seks dan respon yang ditimbulkan para remaja. Program pendidikan kesehatan selama ini banyak dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang biasanya digunakan berupa program diskusi, yang dilakukan masih berupa diskusi satu arah, belum diskusi secara dua arah. Salah satu bentuk program diskusi adalah Self-Help Group atau SHG. Maka berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk membuat tutorial pemberian self-help group terhadap pendidikan seks remaja. Pada hari sebelum dilakukannya pertemuan dengan responden, peneliti melakukan pertemuan dengan para volunteer untuk membahas apa saja yang akan dilakukan untuk beberapa hari ke depan. Saat pertemuan dengan volunteer, ada beberapa penjelasan yang dilakukan oleh peneliti, ialah tentang self-help group dan pengetahuan seks secara umum. Nah, apa sih itu self-help group? Mari kita simak bersama penjelasannya. Self-help group merupakan kelompok informal yang anggotanya saling berbagi pengalaman yang dialami, saling bekerja sama bertujuan mendapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi diri dan sosial melalui kerjasama dan berbagi dalam menghadapi tantangan dalam hidupnya. Self-help group memahamkan orang-orang bahwa mereka tidak sendiri, di mana anggotanya saling membantu, mendukung dengan menceritakan pengalaman dan alternatif cara dalam menyelesaikan permasalahannya. Self-help group memberikan manfaat bagi anggota kelompok yang terlibat di dalamnya. Anggota dapat mencurahkan pemikiran serta bisa membagikan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota, serta anggota yang lain dapat memberikan nasihat, masukan, dan dukungan yang menimbulkan semangat dari anggota. Terdapat 9 prinsip self-help group. 1. Merupakan kelompok informal yang dibimbing oleh volunteer. 2. Bukan organisasi politik. 3. Kepemimpinan bersifat kolektif. 4. Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan ditanggung bersama kelompok. 5. Tiap anggota berperan secara aktif guna untuk berbagi perasaan, pengetahuan, dan bagaimana dalam mencari jalan keluarnya. 6. Saling memahami dan membantu tanpa membeda-bedakan. 7. Setiap anggota kelompok harus menghargai kerahasiaan dan privasi masing-masing anggota. 8. Kelompok mempunyai kemandirian dalam mengambil keputusan dan melibatkan anggota kelompok. 9. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Self-help group terdiri dari leader, anggota kelompok, dan fasilitator atau volunteer. Posisi leader setiap pertemuan akan diganti oleh anggota lainnya, sehingga semua anggota mendapat giliran untuk menjadi leader. Fasilitator atau volunteer memiliki peran agar anggota kelompok dapat melihat dan belajar bagaimana cara dan tugas menjadi leader. Adapun tugas leader dalam self-help group yaitu memimpin jalannya diskusi, memilih topik pertemuan sesuai dengan daftar masalah, menentukan lamanya pertemuan, mempertahankan suasana bersahabat agar anggota kelompok dapat lebih kooperatif, memberikan kesempatan pada anggota kelompok untuk mengekspresikan masalah, menerima dan memahami pendapat yang disampaikan oleh anggota kelompok, menyimpulkan hasil diskusi untuk tiap pertemuan yang dilakukan,
Fasilitator atau volunteer di sini merupakan seorang tenaga atau organisasi kesehatan guna memberikan pengertian, penjelasan, dan motivasi agar semua anggota kelompok mengungkapkan masalahnya dan memberikan pendapat atas masalah yang dihadapi. Selain itu, anggota kelompok juga mengikuti jalannya diskusi dengan kesepakatan yang dibentuk kelompok leader. Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan self-help group antara lain: 1. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama yang memiliki peran terbanyak adalah fasilitator atau volunteer, karena anggota kelompok belum memahami pelaksanaan self-help group. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan fasilitator adalah: A. Pembukaan. Fasilitator anggota duduk dalam kursi dan membentuk setengah lingkaran. Kegiatan ini diawali dengan membuka diskusi dengan mengucapkan salam dan doa pembuka. B. Kerja. Pada tahap kerja menjelaskan tentang konsep self-help group yang meliputi pengertian, tujuan, dan prinsip kepada semua anggota kelompok yang ada. Adapun langkah-langkah self-help group antara lain: memahami masalah. Fasilitator menjelaskan dan memperagakan posisi leader dalam mengidentifikasi masalah. Fasilitator memfasilitasi semua anggota kelompok untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami. Mengidentifikasi cara penyelesaian masalah. Fasilitator memfasilitasi semua anggota kelompok agar bisa saling bertukar pikiran tentang masalah yang dihadapi dan menemukan cara penyelesaiannya. 3. Memilih cara penyelesaian masalah. Fasilitator memfasilitasi semua pendapat anggota kelompok dalam penyelesaian masalah yang dihadapi satu persatu dengan mempertimbangkan faktor yang mendukung atau menghambat penyelesaian masalah. Agar pemahaman lebih bertambah, bisa dilakukan dengan metode role play. C. Penutup. Menanyakan perasaan yang dialami oleh semua anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan self-help group. Mereka menyepakati tempat, waktu, topik pertemuan yang akan dilakukan berikutnya. Memilih ketua ataupun leader yang akan memimpin pertemuan selanjutnya, membaca doa penutup dan mengucapkan salam. 2. Pertemuan kedua dan seterusnya. Pada pertemuan kedua, fasilitator masih memiliki peran sebagai leader. Kemudian mulai pada pertemuan ketiga dan seterusnya, diskusi dipimpin oleh seorang leader yang telah ditunjuk sebelumnya. Fasilitator sendiri bertugas membimbing jalannya diskusi yang sedang berlangsung. Nah, penjelasan self-help group sudah selesai. Adapun pendidikan seks yang akan diberikan berupa pengetahuan seks secara umum yang akan diberikan apa saja? Di antaranya: 1. Pengertian seks. Seks merupakan segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual yang dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. 2. Bentuk-bentuk seks. Bentuk seksual pada remaja dapat diwujudkan dengan tingkah laku yang bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, mencium bibir, memegang payudara di atas dan di balik baju, memegang alat kelamin di atas dan di balik pakaian, dan melakukan senggama dengan objek seksualnya adalah pasangannya, orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. 3. Faktor yang mendorong seks. Hubungan seksual pada masa remaja awal dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya waktu atau saat mengalami pubertas. Terjadi peningkatan rangsangan seksual akibat peningkatan kadar hormon reproduksi atau seksual. Kontrol sosial remaja yang kurang tepat dari orang tua. Frekuensi pertemuan dengan pasangan yang tidak dibatasi. Kondisi ekonomi dalam keluarga. Tekanan dari teman sebaya, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Sekedar menunjukkan kegagahan dan kemampuan fisiknya. Dampak seks. Dampak seks yang bisa dikategorikan di antaranya yaitu psikologis dan fisiologis. Psikologis di antaranya hilangnya harga diri, menurunnya prestasi, tercorengnya nama baik keluarga, terjadi kekerasan seksual, kehamilan di luar nikah, aborsi atau niatan membunuh calon bayi. Dan fisiologis di antaranya berupa beberapa penyakit, yaitu kencing nanah, raja singa, herpes, genitalis, jengger ayam, HIV/AIDS, dan sebagainya. Jika sudah ada penjelasan seperti yang disebutkan, pertemuan bisa diakhiri. Peneliti dan volunteer membahas kontrak untuk pelaksanaan pertemuan selanjutnya. Sedikitnya ada 4 kali pertemuan dalam ilustrasi. Pada pertemuan pertama, saat pelaksanaan,
peneliti, remaja, dan volunteer bertemu. Apa saja yang dilaksanakan? Pertama, membuka acara dengan membentuk suasana aman dan nyaman bersama setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan pertemuan. Kedua, fasilitator diminta untuk membagikan kuesioner yang telah disiapkan peneliti, dan remaja diminta untuk mengisi kuesioner tersebut. Pembagian kuesioner ini dimaksud untuk mengetahui data awal tinggi rendahnya pengetahuan seks remaja. Ketiga, fasilitator menjelaskan self-help group dengan teori terlebih dahulu. Keempat, membagi para remaja menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi adalah kelompok yang diberikan perlakuan self-help group dan kelompok kontrol adalah yang tidak diberikan perlakuan. Kelompok kontrol di sini bisa diisi dengan penyuluhan tentang pendidikan seks secara umum juga. Kelima, menutup pertemuan pertama dan menentukan pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kedua dan ketiga, fasilitator dan kelompok intervensi bertemu. Apa saja yang dilakukan di pertemuan kedua? Pertama, fasilitator membuka diskusi, mengarahkan anggota kelompok untuk duduk di kursi dengan membentuk setengah lingkaran dan fasilitator mempersilahkan anggota untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Kedua, mengarahkan anggota kelompok untuk mengingat kembali apa itu self-help group. Setelahnya, fasilitator memberi pemahaman self-help group melalui metode role play atau memperagakannya. Dan tidak lupa dengan dalam pembahasan self-help group ini adalah tentang pendidikan seks secara umum. Ketiga, kelompok kontrol melakukan role play atau peragaannya dengan dibimbing oleh fasilitator. Fasilitator mengarahkan setiap anggota mengungkap keresahan apa yang ada dalam benaknya tentang pengetahuan seks ataupun soal jawaban pada kuesioner sebelumnya yang telah dijawab oleh masing-masing anggota. Setelah role play dilaksanakan, dilakukan pemilihan cara menyelesaikan masalah dengan opini masing-masing setiap anggota dan disimpulkan oleh leader. Fasilitator bertugas untuk mempertimbangkan faktor pendukung atau menghambatnya penyelesaian masalah. Keempat, fasilitator mengevaluasi dengan menanyakan perasaan yang dialami oleh semua anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan self-help group. Menutup diskusi atau pertemuan kedua, memilih leader yang akan memimpin di pertemuan selanjutnya dan menentukan pertemuan selanjutnya dengan kelompok. Berbeda dengan pertemuan kedua, di pertemuan ketiga, kelompok intervensi melakukan role play atau peragaannya sampai dengan memilih cara penyelesaian masalah tanpa bimbingan oleh fasilitator. Tetapi, fasilitator tetap memfasilitasi kelompok intervensi jika adanya hal yang ingin ditanyakan oleh masing-masing anggota. Dan fasilitator memfasilitasi jika adanya hambatan dalam jalannya diskusi. Di akhir pertemuan ketiga, tugas fasilitator adalah mengevaluasi hasil diskusi, ada tidaknya peningkatan, ataupun juga mengevaluasi perasaan kepada kelompok intervensi. Fasilitator menutup pertemuan, fasilitator dan anggota menentukan leader dan menentukan pertemuan di pertemuan selanjutnya. Pada hari keempat, peneliti dan volunteer kembali bertemu dengan remaja kelompok intervensi dan kelompok kontrol guna untuk kembali mengevaluasi kegiatan pada hari kemarin dan mengisi kuesioner sebagai tanda berakhirnya penelitian pada responden. Apa saja yang dilakukan di pertemuan terakhir ini? Berikut penjelasannya. Pertama, peneliti membuka pertemuan dan menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah akhir dari penelitiannya. Peneliti juga mengarahkan kelompok intervensi dan kelompok kontrol ke ruangan yang telah disediakan. Kedua, fasilitator membagi tugasnya yang bertugas di kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ketiga, fasilitator melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelompok intervensi dilakukan self-help group dan kelompok kontrol dilakukannya penyuluhan. Di akhir sesi pada kedua kelompok tersebut diberikannya kuesioner untuk mengetahui hasil setelah dilakukannya pemberian pengetahuan seks. Keempat, peneliti menutup pertemuan dan tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang membantu, menjelaskan kepada kelompok intervensi bahwa pertemuan tidak berhenti saat itu. Pertemuan bisa dilakukan sampai kesekian kalinya dan bagi anggota kelompok kontrol atau orang lain yang mempunyai keresahan yang sama juga bisa bergabung ke kelompok self-help group guna untuk menambah wawasannya dan mendapatkan solusi dengan cara menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan tetap adanya pendampingan oleh fasilitator, yaitu seorang tenaga kesehatan. Demikian video tutorial pemberian self-help group terhadap pendidikan seks remaja. Harapannya, semoga video ini memberikan referensi kepada remaja dan profesi perawat tentang manfaat dari self-help group terhadap pendidikan seks pada remaja. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.